Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapatinya tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, ia mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya untuk menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika tuan itu datang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan datang, akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lainnya, laki-laki maupun perempuan, dan makan, minum, serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang diketahui tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut darinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, akan lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tahun 2010 sampai 2015 yang nampaknya ini hari tahun-tahun ketakutan yang besar, yang mayoritas takut dengan yang kecil. Yang kecil pun juga takut dengan mayoritas. Sama-sama takutnya. Maka apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Kalau takut semacam ini, kita lari saja, tiarap saja. Biasanya begitu. Tapi tidak. Dengan sabda Tuhan Yesus, jangan takut. Jangan takut melakukan kewajiban, tanggung jawab yang wajib kamu lakukan. Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, banyak orang yang takut, tetapi semua umat Katolik pada umumnya tidak takut. Dia harus bergerak dan bergerak. Dipelopori oleh, kalau tidak salah, 5.000 dokter di Kodam Brawijaya sana, mengadakan bakti sosial. Ada ribuan orang di sana. Dokternya aja 5.000. Maka ini gerakan yang sangat besar untuk umat yang saat itu, untuk umum. Oleh karena itu kita harus bergerak. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Mungkin takut karena wah itu sok suci, sok punya, sok ganteng dewe. Tidak. Kita harus bergerak apapun sebutan-sebutan. Karena itu sudah melekat dalam diri kita, berbuat kebaikan-kebaikan. Kita tidak bisa tidak berbuat baik. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Kodrat manusiawi kita muncul. Kalau ada orang yang tersungkur, kita ikut membantu. Ada orang yang kesulitan, kita ikut membantu mengulurkan tangan. Ini kodrat kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, maka dari itu tidak boleh takut. Sementara itu kita juga tidak takut karena dibebani oleh tugas kewajiban kita yang lain. Dunia ini penuh dengan penderitaan, boleh dikatakan begitu. Tetapi kita tetap melakukan tugas-tugas kewajiban kita. Meskipun itu penderitaan itu ada. Tetapi kalau kita jeli, melihat penderitaan itu adalah bagian dari kebahagiaan. Penderitaan adalah bagian dari kebahagiaan. Ketika kita melangkah dan kita menderita, sekaligus kita bahagia. Coba saja pagi hari kita bangun, sumpek, males gini, aduh ya apa gitu. Tetapi ketika menyentuh air, menyentuh ember, lalu diguyurkan hujan, aduh segere Masya Allah, segere alhamdulillah. Lalu selabunan, seger, dan tidak akan tidur lagi. Begitu seterusnya. Dalam bacaan pertama tadi disebutkan, orang yang baik, orang yang jahat bersama-sama. Karena sejak itu juga bersama-sama melakukan yang baik maupun yang jahat. Oleh karena itu tidak perlu kita takut-takut. Tidak perlu takut-takut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita itu dari hari ini, hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Kalau hari kemarin itu sudah lalu, sudah kita lalui. Yang dipentingkan adalah hari sekarang. Karena hari sekarang menumpuk, mengukir prestasi untuk hari ke depan. Kalau ingin sukses, maka harus menumpuk hari ini dengan sebaik-baiknya prestasi-prestasi kita. Kita lakukan itu. Tidak bisa, enggak apa-apa, terus lakukan. Kalau itu dilakukan, itu akan kedepannya akan baik adanya. Kalau sekarang sudah males, loyo, jelas kita tidak sukses
di depannya. Oleh karena itu melakukan sesuatu itu baik-baik saja. Jangan takut, jangan takut. Karena hari ini tidak mungkin diselesaikan secara bersama-sama. Hari ini harus untuk yang lainnya. Kalau hari ini diberi bonus-bonus yang lain, terima kasih. Memang ini prestasi kita hari ini. Tepuk tangan, pujian hari ini, oke. Tapi itu ke depan. Sehingga kita mengatakan bahwa, oh iya, saya ini sukses hari ini, diberi ini, karena orang itu, Pak X, memberi saya bantuan. Dia teringat akan yang lalu. Yang lalu orang X ini membantu, memberi. Itulah Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan hari ini, tentu akan berbuah ke depan. Buahnya itu baru nanti. Maka jangan takut, jangan takut. Dikatakan dalam bacaan kedua, iman itu tidak kelihatan. Abraham diminta untuk pergi, dia pergi saja. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dari Ur ke Haran, Haran ke Palestina, jauh sekali. Oleh karena itu dia jalan terus, suka duka di sana. Dari Ur Kasdim ke Haran, lalu ke Palestina. Bapak Ibu, dia juga melihat iman Sarah yang hamil, yang tua, dia juga tua. Bagaimana orang tua bisa hamil? Tidak peduli, pokoknya dia berbuat kebaikan-kebaikan dan berbuat sesuatu, bercinta. Dia akan melakukan hal itu. Iman kadang-kadang tidak kelihatan dan sering tidak kelihatan seperti itu. Tetapi kita lakukan, asal dilakukan, itu adalah iman. Kalau tidak dilakukan, ya itulah, kita menjadi loyo, kita menjadi bongkek dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita. Sebesar apa tanggung jawab kita, itu akan dipertahankan, akan diberi kepada Tuhan buah-buahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberi karunia-karunia, rahmat-rahmat yang untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita. Meskipun ke depan itu gelap, tapi kita tidak takut, karena Tuhan mendampingi kita, menyertai kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri mengatakan